Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Salam bela negara. Semoga kita dalam keadaan sehat walafiat. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Teman-teman sahabat milenial UPN Veteran Jakarta, sebelum dimulai perkuliahan kelas besar di pertemuan kedua ini, mari kita sama-sama menundukkan hati, membuka pikiran, dan membuka telinga agar Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan ilmu yang bermanfaat kepada kita semua. Pikiran yang sedang di luar, mari kita kembalikan fokus, yaitu untuk belajar niat karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari kita sama-sama membacakan surat Al-Fatihah. Ala hadziniyah Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Sahabat milenial sekalian, salam bela negara. Untuk pertemuan kedua kali ini, kita berjumpa kembali. Saya menggantikan Bapak Dr. Abdul Halim MAG karena kesibukan beliau. Tugas dinas saat ini sedang ke Bandung, ya. Jadi mudah-mudahan tidak kalah pentingnya kita belajar tentang perkuliahan pendidikan agama Islam ini. Pertemuan kedua adalah tentang filsafat ketuhanan. Sebelum memulai, seperti biasa, kami persilakan kepada teman-teman untuk mengerjakan soal pretest. Saya kirim di chat, silakan Anda kerjakan. Saya beri waktu sampai dengan 10 lebih 10. Silakan dicek di chat room, Anda kerjakan mulai dari sekarang. Izin bertanya, Pak. Ya, silakan. Di pretest itu kelasnya harus berupa angka. Anda kan ada kelas A, B, C, D, E, F. Jadi silakan sesuaikan dengan kelas kecilnya masing-masing. Oke, terima kasih. Sama-sama.
Pak, maaf, tapi itu kelasnya harus diisi sama angka, nggak bisa Oh, huruf, Pak. ya sudah disetarakan dengan angka saja. Berarti A1, B2, C3, dan seterusnya. Oke, makasih, Pak. Ya, sama-sama. Nang di alam nang. Oke, tambahan waktu 2 menit bagi yang baru bergabung. Silakan Anda segera selesaikan.
Miss pakai baju lihat lagi. Silakan Tika, mic-nya dinonaktifkan. Oh, untuk kelasnya gimana ya, Pak? Kelas, silakan Anda isi angka saja. Misalnya A berarti, sebentar. Kalau A berarti 1, kalau B berarti 2, dan seterusnya. Ya, Pak. Terima kasih, Pak. Ya, sama-sama. Ya, sudah ada 145 respon. Bertambah 4148. Silakan Anda terus selesaikan. Supaya lebih menarik, saya tunggu selambat-lambatnya sampai jam 10.15 menit. Selesai 10.15 menit, Anda tidak bisa lagi mensubmit. Oke, 2 menit lagi waktunya ya. Ya, 169 respon. Oke. Oke, segera saya hitung saya hitung dari 10 sampai dengan 1. Ketika saya ucapkan 1 berarti sudah selesai, Anda tidak bisa submit. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1,5, 1. Jumlah yang hadir totalnya 235. Respon yang masuk sebanyak 217. Oke, saya tutup. Oke, 218. Oke, alhamdulillah. Oke.
Ya, 218 responden ya. Respon. Jadi prosentasinya sudah ada. Bentar untuk memberikan informasi kepada teman-teman sekalian. Ya. Ya, sudah muncul di layar. Ada 218 respon ya yang sudah berhasil submit. Ini lagi loading. Oke. Sudah berhasil nama-nama yang masuk ke dalam ya, ke dalam sistem. Oke, presentasi yang menjawab warna hijau itu lebih dominan untuk soal nomor 1, kemudian nomor 2 warna biru lebih dominan, kemudian nomor 3 biru yang lebih dominan, nomor 4 orange yang lebih dominan, nomor biru, nomor 5 ya, biru, dan seterusnya. Ini yang dominan adalah mayoritas yang Anda jawab. Oke, hasil presentasi. Nah, kemudian untuk memantik perkuliahan, mari kita sama-sama bahas ya, terkait filsafat ketuhanan. Oke, apakah di layar sudah Oke, berat ya. Apakah di layar Anda sudah muncul? Sudah, Pak. Sudah, oke. Sudah. Baik, terima kasih teman-teman semuanya yang telah mengisi soal pretest di awal. Bagi yang telat, maka tidak bisa mengisi dan daftar nama yang mengisi sudah terekam oleh sistem ya, sehingga siapa-siapa saja yang mengisi akan ketahuan. Nanti di akhir mohon juga Anda mengisi post-test ya, terkait untuk mengukur keberhasilan proses pembelajaran pada pertemuan kali ini. Baik kawan-kawan semua, coba diperhatikan di layar bahwa kita membahas filsafat ketuhanan merinci kepada sub pokok pembahasan. Yang pertama yaitu pengertian filsafat ketuhanan. Kemudian manusia membutuhkan Tuhan dan proses pencariannya. Kemudian yang ketiga, Tuhan dalam konsep ilmu tauhid. Yang keempat, cara mentauhidkan Allah. Dan yang terakhir ya 3 sebutan ilmu tauhid dan makna yang terkandung di dalamnya. Oke, mohon bisa sama-sama menyaksikan, menyimak, dan memahami proses perkuliahan pada kesempatan kali ini. Ya, yang pertama tentang filsafat. Sebelum memasuk pada materi yang detail, pertanyaannya adalah apa itu filsafat? Kan begitu ya. Nah, filsafat berasal dari bahasa Yunani, filosofia, ya, philos yang berarti cinta dan sophie, nah, sophia bukan cinta Sophie ya, beda. Jadi kebijaksanaan, jadi cinta terhadap kebijaksanaan, cinta terhadap ilmu pengetahuan.
Bagi teman-teman yang menjawab dari tes kebijaksanaan itu sudah tepat. Jadi orang yang berfilsafat adalah orang yang bijak, ya. Orang yang berpikir filsafat adalah orang yang diberi hikmah oleh Tuhan, ya. Kalau ada orang yang mengatakan bahwa Pak, belajar filsafat itu haram hukumnya, maka yang bersangkutan perlu belajar kembali tentang ayat-ayat yang mengajak kita untuk berpikir dalam Al-Quran. Contohnya apa, Pak? Coba aja buka Anda. Ya, surat Ali Imran. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari laayatin ulil albab. Apa artinya itu? Sesungguhnya inna fi khalqis samawati, dalam penciptaan langit dan bumi, wal ardi wa ikhtilafil laili, pergantian malam, wan nahari, pergantian siang, maksudnya siang dan malam, ya. La ayatil liulil albab, terdapat tanda-tanda kebesaran bagi siapa? Yaitu orang yang berpikir. Ulil albab ini adalah orang yang mampu berpikir secara kritis, mampu berpikir secara rasional, ya, dan mampu berpikir secara ilmiah. Maka konteksnya kita sebagai seorang yang di perguruan tinggi, baik itu sebagai mahasiswa maupun dosen, atau kita kenal sebagai civitas akademika, maka kita sudah selayaknya berpikir secara ilmiah. Nah, itu liulil albab, bagi orang-orang yang berpikir. Jadi, objek filsafat itu salah satunya adalah langit, alam semesta, kita katakan demikian. Langit dan izin, bumi. Pak. Maaf, dipotong. Ya. Ini PowerPoint-nya nggak muncul, Pak. Nggak muncul, ya? Masih tampilan file, folder. Masya Allah. Tadi saya katakan sudah. Oke. Terima kasih ya. Tapi di layar saya sudah muncul. Nah, ini permasalahan. Iya. Oke, terima kasih. Nah, kadang antara yang saya lihat dengan teman-teman yang lihat itu berbeda. Saya ulangi ya. Oke. Sudah muncul? Sudah, Pak. Sudah. Baik, terima kasih. Mohon nanti dikoreksi saja kalau Pak layarnya kok berbeda, nggak muncul dengan yang Bapak jelaskan itu. Karena memang ini kelemahan dari PJJ ya. Jadi perkuliahan jarak jauh itu kelemahan salah satu mungkin sinyalnya lemot, ya, sinyalnya lemah, akhirnya ya kita yang sinyalnya bagus bisa menyimak secara bagus, tapi kalau yang lemah ya kondisinya Anda terputus-putus dan sebagainya. Oke, sudah muncul ya. Baik, kita lanjut. Tadi sampai di mana? Filsafat di Al-Quran. Al-Quran. Baik, coba. Kalau ada orang yang mengatakan belajar filsafat itu hukumnya haram, saya tidak sepakat. Ya, secara pribadi saya tidak sepakat. Saya butuh orang itu juga diskusi dengan saya, bukan menantang, tetapi berpikir secara ilmiah dalam dunia akademik bagi saya itu harus. Kalau kita mengutip Hayat tentang kaitan yang kita diajak untuk berpikir, tujuannya adalah untuk menggunakan akal sehat kita. Ya, kalau Rocky Gerung itu kan akal sehat gitu ya. Ya, walaupun pendapat-pendapatnya, penyampaian beliau itu kadang ada yang pro dan kontra. Ya, memang begitu orang yang berpikir secara rasional. Ya, artinya fasilitas yang ada di tubuh kita, akal, hati, itu semua memiliki fungsi. Ketika kita menyebut akal, yang kita dengar adalah akal. Apa sih fungsi akal itu? Ternyata adalah untuk berpikir. Ya, untuk membedakan mana yang baik dan mana yang buruk. Dan bagi orang yang berakal, maka berlaku agama bagi dirinya. Tapi bagi orang yang tidak berakal, maka tidak berlaku agama bagi dirinya. Contoh siapa? Orang gila.
Tidak ada hukum bagi orang gila, tidak terkena hukum. Artinya dia bebas, gitu loh. Kenapa? Akalnya tidak berfungsi. Tidak layaknya kita yang normal seperti saat ini, kita bisa berpikir dengan sungguh-sungguh ya dalam belajar, kemudian kita menemukan sebuah ilmu pengetahuan. Nah, itu karena kita akalnya sehat. Tapi bagi mereka yang akalnya tidak berfungsi, ya berarti tidak ada hukum bagi dirinya. Ya, tidak dibebani hukum. Oke, kembali kepada filsafat itu sendiri, bahwa orang yang belajar filsafat adalah orang yang bijaksana. Ya, afala ta'qilun, apakah kamu tidak berpikir? Ya, diajak kita untuk berpikir, merenung, dan seterusnya. Nah, inilah kita memanfaatkan fasilitas yang ada pada diri kita, adanya akal untuk merenung, berpikir, dan menemukan sebuah imajinasi, dan seterusnya. Dan itulah kemampuan akal. Ya, dibandingkan dengan hati apa, Pak? Kalau kita bicara akal, selalu berpikir secara logis. Ya, logis, kemudian rasional, empirik. Ukurannya adalah yang konkret gitu. Jadi ketika kita bicara soal hati, ukurannya adalah rasa. Maka rasa itu sebenarnya tidak bisa kita lihat, tapi bisa kita rasakan. Contoh, saudara percaya ada angin? Ya, percaya ya. Buktinya apa? Anda putar itu kipas angin. On. Nomor 1, nomor 3. Loh, kok dingin ya? Ber. Nah, tapi tidak bisa dilihat oleh mata kita. Nah, tapi bisa dirasakan. Oleh siapa? Oleh kulit. Jadi sesuatu yang sifatnya tidak terlihat bukan berarti tidak ada. Ya, gampang kita analoginya. Coba kita percaya adanya Tuhan. Bagi orang yang beriman, pasti akan percaya. Bagi orang yang tidak beriman, maka tidak akan percaya. Ya, oke, kita gali lagi lebih dalam. Nah, bicara hati adalah soal rasa. Maka bicara hati kaitannya tentang iman. Orang beriman diukurnya sangat sulit. Maka kalau dalam Quran itu disebutnya bahwa ciri-ciri orang beriman apabila disebut nama Allah, maka gemetarlah hatinya. Itu iman itu. Ya, artinya apa? Sudah ada rasa di dalam hati, ketika disebut nama yang dicintainya, maka dia akan bahagia. Layaknya seseorang suami mencintai istrinya, ya, disebut nama istrinya, maka dia akan bahagia. Begitu juga kita yang masih anak muda, di usia-usia yang sangat produktif saat ini, seperti Anda 18 tahun, atau 19 tahun, atau 17 tahun. Ketika disebut nama orang yang dicintai, orang yang disayangi, atau orang yang Anda anggap yang luar biasa rasa perhatiannya, maka ketika disebut namanya satu kalimat saja, hati akan bergetar. Nah, itu soal rasa. Ya. Nah, jadi itulah rasa. Yang bisa merasakan adalah hati. Maka bagi orang yang beriman, kalau hatinya selalu tenang, dia tidak akan mudah goyah dengan ujian. Ya, dia tidak akan mudah terombang-ambing terhadap ujian yang terjadi pada dirinya. Dia tetap beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, ala bi dzikrillahi tatma'innul qulub. Dengan Anda berzikir, maka hati Anda akan tenang. Kita berzikir, mengingat Allah, kita akan tenang. Nah, itu konsep dari orang-orang tasawuf ya. Apalagi kalau kita ingin mengenal Tuhan, maka kenali diri kita. Man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Barang siapa yang ingin mengenal ya Tuhannya, maka kenalilah diri. Artinya apa? Sebelum kita mengenal Tuhan, kenali diri kita. Terkadang orang yang terdekat adalah diri kita, jasad kita, kita belum kenal terhadap diri kita. Ini kajiannya filosofis ya. Artinya apa? Bahwa kehadiran kita di muka bumi ini, hidup di muka bumi, dari mana, ya, sedang apa, dan mau kemana, kadang kita tidak berpikir sejauh itu. Hanya sekedar hidup, kemudian mati. Nah, itu artinya orang yang tidak khairun nas anfa'um linnas.
Artinya kita berpikir positif, terus melakukan hal-hal yang positif, kemudian bisa dinikmati oleh orang banyak. Nah, itulah yang khairun nas anfa'um linnas. Sebaik-baik manusia adalah orang yang bermanfaat untuk orang lain. Gitu ya. Jadi untuk mencapai derajat mengenal Tuhan, sebelum mengenal Tuhan, maka kenalilah diri kita. Who am I? Siapa diri kita? Gitu. Ini kaitannya tentang berpikir secara filosofis dan kita merasakan hadirnya diri kita di muka bumi ini. Kalau kita mampu memahami diri kita, kekurangan dan kelebihan, insya Allah kita akan bisa mengenal Tuhan. Namun ini sangat sulit ya, kecuali bagi orang yang hatinya bersih, hatinya yang mendapat cahaya selalu dalam kehidupannya, insya Allah dia hidup selalu terbimbing melalui hati yang bersih. Oke, baik. Kalau tadi filsafat, ranahnya ranah akal. Kalau ranah tasawuf, ranahnya ranah hati. Jadi ini tidak melepaskan tentang kajian intuisi juga ya. Karena bicara tentang Tuhan. Ya. Kita mengakui adanya Tuhan, adanya laut, adanya gunung, ya, adanya hewan, adanya manusia ini kok ada gitu. Siapa yang mengadakan itu? Berpikir rasional kita, adanya laptop yang sedang kita gunakan untuk belajar ini atau handphone yang kita gunakan untuk belajar melalui jaringan internet seperti ini PJJ. Berarti ada yang menciptakan, ada yang membuat, ya, ada yang menjadikan. Nah, artinya apa? Adanya sesuatu maka ada yang menciptakan. Alam semesta juga demikian. Kalau kita berpikir dengan analogi seperti itu. Baik. Maka berfilsafat tuh berpikir secara radikal, berpikir secara filosofis sampai ke akar-akarnya. Tidak hanya cukup tahu bahwa ketika kita nyebut cabai, mengapa cabai itu pedas? Ya, coba ada nggak yang pernah berpikir kok cabai pedas ya? Jawaban sederhana kita, karena ada bijinya. Kalau kita keletus bijinya itu pedas. Tapi bagaimana ditemukan kenapa cabai itu pedas? Rasa ingin tahunya sangat tinggi. Itulah berpikir filsafat. Ya, maka berpikir filsafat adalah berpikir kritis. Tidak sekedar tahu, tapi memahami secara mendalam. Oke. Jadi kita yang hadir di perguruan tinggi ini sebagai mahasiswa, maka sudah selayaknya kita mulai berpikir kritis dalam rangka untuk menggali akal sehat kita yang dikaruniai oleh Tuhan kepada kita manfaatkan dengan sebaik mungkin. Itu tanda syukur kita kepada Tuhan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau ada orang yang tidak menggunakan akalnya dengan semaksimal mungkin, berarti kita melalaikan potensi yang ada pada diri kita. Dan itu termasuk orang yang tidak bersyukur. Ya, kita membanding-bandingkan orang, oh itu dia mah orang kaya, padahal potensi yang ada pada diri kita, Tuhan tuh nggak memandang kaya dan miskin. Dia lahir dalam keadaan ya ma min mauludin illa yuladu 'alal fitrah, bahwa bayi yang setiap baru dilahirkan itu dalam keadaan fitrah. Arti fitrah di situ adalah memiliki potensi, ya termasuk akal, potensi untuk mengenal Tuhan, ya itu ada dalam diri kita. Jadi semuanya sama, baik dilahirkan dari kalangan artis, kalangan anak presiden, kemudian kita tukang becak dan sebagainya, itu sama. Maka kita lah yang mengembangkan akal kita, itu tanda rasa syukur kita kepada Tuhan Allah Subhanahu wa taala. Ya, afala ta'qilun. Maka apakah kamu tidak berpikir kalau bagi orang yang berakal sehat dia akan terus menggali ilmu-ilmunya dari berbagai sumber ilmu pengetahuan. Oke. Nah, Rasulullah juga menjelaskan bahwa bertafakur sejenak lebih baik daripada ibadah 1 tahun. Ya, artinya apa? Selain kita menggunakan hati kita, kita gunakan akal kita. Antara hati dengan akal itu sebaiknya sinkron ya, supaya menyatu bisa menjalani kehidupan. Oke. Nah, kalau kita mengutip ayat, banyak ayat-ayat yang berulang-ulang menyebut ya dalam Al-Quran dan letak di akhir ayat agar kita mengambil hikmah. Nah itu salah satunya kita berpikir filsafat. Oke. Kok slide-nya nggak mau gerak? Berat ya? Sudah muncul? Oke. Baik.
Tuhan. Tuhan adalah merupakan sesuatu kekuatan yang tinggi, yang melebihi segala kekuatan yang ada di alam ini. Tuhan tempat manusia meminta pertolongan. Ya. Coba kita resapi dulu itu makna yang tadi. Tuhan adalah sesuatu kekuatan yang tinggi yang melebihi segala kekuatan yang ada di alam ini. Tuhan tempat manusia meminta pertolongan. Coba selama ini kita mengadunya ke siapa? Meminta pertolongannya ke siapa? Padahal tiap kita sholat 5 waktu, ya subuh, duhur, asar, maghrib, isya, selalu iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Jangan-jangan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ini tidak kita resapi maknanya itu. Ya, bagi orang-orang tasawuf meminta saja itu malu gitu kan. Padahal Tuhan itu memang harus diminta. Gitu ya. Jadi orang yang benar-benar hatinya bersih dalam hal ini selalu terjaga dari perbuatan maksiat, selalu terjaga dari perbuatan dosa dan sebagainya. Dia akan selalu dapat cahaya hidupnya. Maka pertolongan yang dimaksud adalah selalu minta pertolongan kepada Allah Subhanahu. Bukan menafikan pertolongan kepada teman-teman, teman yang lainnya, tetapi secara hakikat semua pertolongan yang ada di kanan kiri kita dan melalui manusia itu pada hakikatnya adalah pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Jawaban secara tidak langsung. Oke. Kemudian eksistensi keberadaan Tuhan. Ya, merupakan Tuhan pemikiran. Ini teismus atau disingkat teistis. Tuhan itu ada dan berwujud. Tuhan pencipta, memelihara dan mengatur alam keseluruhan sehingga tetap berjalan dengan rapi dan harmonis. Tuhan itu aktif. Coba bayangin nih, kita menggunakan akal kita. Seandainya Tuhan menciptakan tidak berpasang-pasangan, nikmat enggak hidup ini? Tidak nikmat saya. Kenapa? Ya, misalnya yang diciptakan oleh Tuhan manusia laki semua. Nikmat nggak tuh kalau untuk saat ini kita berpikir? Enggak nikmat, Pak. Nah, maka dari itu Tuhan aktif terus ya mengatur makhluknya, menciptakan makhluknya berpasang-pasangan. Ada laki, ada perempuan, kemudian ada siang dan malam. Sederhana. Seandainya Tuhan jadikan hidup malam terus, gelap gitu yang terjadi. Nikmat enggak itu? Enggak nikmat. Untuk konsep yang sekarang kita berpikir seandainya hidup ini gelap terus, malam terus, kita butuh cahaya, misalnya lampu dan seterusnya, enggak nikmat hidup, kita enggak bisa berjemur dan seterusnya. Tapi mungkin kayak itu terjadi, ya jika Allah jadikan, maka terjadi, kun fayakun. Tapi itu saat ini kita bicara yang realitas saja. Bahwa adanya siang dan malam, adanya laki dan perempuan, dan seterusnya. Artinya Allah menciptakan berpasang-pasangan itu dalam rangka untuk memberikan segala kekayaan yang dimiliki oleh Tuhan untuk makhluknya, begitu. Sehingga kita harus menggunakan dengan sebaik mungkin. Oke, ya. Nah, ini ada testimoni dari kelompok ateis, orang yang taraf berpikirnya rendah, mereka lah yang membutuhkan Tuhan. Lah, berarti seolah-olah mereka orang yang tidak perlu Tuhan gitu. Kenapa? Menganggap diri mereka orang-orang ateis itu berpikirnya tinggi gitu. Ya, sehingga mengagungkan akal. Nah, ini yang keblinger gitu ya. Artinya apa? Bahwa Tuhannya itu akal gitu. Pertanyaan saya, pada saat kita susah ya, pada saat kita dapat musibah, apa dampak yang kita rasakan? Gembira atau sedih? Saya ingin tahu. Siapa yang ingin berkomentar? Mas Albrian. Ketika Anda susah, ketika Anda sedih, dapat musibah, apa yang Anda rasakan? Bahagia atau sebaliknya? Sebaliknya, Pak. Sedih. Sedih. Oke. Nah, berarti kesedihan kita, kesedihan Anda,
itu membutuhkan sebuah perhatian. Setuju tidak? Setuju, Pak. Setuju. Nah, dimensi itu adalah dimensi ruhiyah. Ya. Karena dalam tubuh kita, hidup kita di dunia ini ada dimensi jasadiah yang nampak ini, lahir kita. Dan dimensi ruhiyah yang tidak tampak secara kasat mata. Pada saat kita teriris tangan kita dengan pisau, kemudian berdarah, ya, secara kasat mata kelihatan darahnya, kemudian lukanya, kemudian apa yang kita rasakan di situ kita bisa merasakan. Itu bukti bahwa kita memiliki jasad. Ya. Kemudian karena merasa kesusahan, akhirnya ruhiyah kita merasa sakit. Sederhana, saya mengajak berpikir. Apabila Anda dicubit oleh teman atau orang tua misalnya, atau saya yang mencubit, yang Anda rasakan apa? Tentunya rasa sakit. Betul tidak? Ada yang merasakan, aduh nggak sakit, enak dicubit. Saya ingin tahu. Oke. Nah, pertanyaan saya kepada Mas Albrian, yang merasakan sakit itu jasad atau ruh yang ada pada diri kita? Ruh. Ruh. Kenapa? Karena nggak nampak. Nggak nampak. Iya. Tapi yang kita cubit jasad Terasa. kita. Iya. Oke. Yang kita cubit, misalnya tangan. Saya cubit Mas Albrian. Itu sakit gitu. Karena memang cubitan sakit. Yang merasakan sakit itu jasad atau ruh? Ruh. Ruh. Oke, Anda berkomitmen jawabannya ruh ya. Yang lain. Ketika kita dicubit. Oke, Akbar. Jasad, Pak. Oke, Anda jasad karena saya yang ruh udah dijawab. Oke, boleh. Karena jasad adalah badan kita, Pak. Badan. Baik. Terima kasih. Ketika kita merasa sakit karena dicubit, jawaban dari Mas Akbar bahwa yang sakit itu adalah jasad. Jawaban dari Mas Albrian, yang sakit itu bukan jasad, tapi ruh. Baik. Analoginya begini. Ada orang meninggal dunia. Kemudian yang meninggal dunia itu dimutilasi. Bisa merasakan sakit tidak itu? Ngomong, aduh sakit, gitu. Tidak. Setuju nggak? Kenapa? Ruh itu sudah berpisah dengan jasad kita. Maka ketika sudah meninggal kemudian diiris-iris tangannya, padahal dia sudah meninggal, dia tidak bisa ngomong sakit. Kenapa? Karena ruh itu sudah berpisah dengan jasad. Sehingga tidak bisa merasakan rasa sakit. Jadi pada hakikatnya yang merasakan sakit itu bukan jasad, tetapi ruh kita. Begitu. Sederhana. Maka dalam ajaran Islam ketika saudara kita meninggal dunia, maka kita harus menjaga aib orang yang kita mandiin. Ya, jenazah itu. Kita jaga, kita benar-benar mandiinnya dengan adab. Kemudian tidak menyakiti jasadnya. Kenapa? Itu bagian dari menghormati, ya. Dan kita sakiti gitu. Seandainya jasad itu diizinkan oleh Tuhan menyatu lagi dengan ruhnya, dia melihat tuh dimandiin jasadnya, ruh itu mampu melihat jasadnya, nggak dihormati itu tersinggung. Layaknya kita punya orang tua yang kita cintai, tiba-tiba disakiti oleh orang lain, kita merasa bahagia atau merasa ingin membalas gitu. Orang yang menyakiti orang tua kita, maka balasannya adalah pasti kita akan melindungi dan menjaga orang tua kita. Bagaimana caranya juga? Itu bukti bahwa yang merasakan rasa cinta itu adalah ruh. Perhatian kita terhadap jasad tersebut. Oke, jadi dimensinya adalah dimensi ruhiyah yang merasakan sakit, bukan jasadiah. Jasadiah ini adalah perantara. Maka ketika kita meninggal dunia, maka dikuburkan, habislah jasad kita bercampur dengan tanah, kemudian ya sudah,
kembali ke tanah. Manusia asalnya dari tanah dan kembali ke tanah. Ya, coba kalau ingin Anda penelitian, cek itu orang-orang yang sudah dimakamkan di kuburan. Masih utuh tidak jasadnya? Tentunya habis. Ya kan? Itu kembali ke tanah. Bukti bahwa dari tanah kembali ke tanah. Ruh itu kemana? Ruh itu sudah berpisah dengan jasad dan itu urusan Tuhan dan kembali kepada Tuhan. Nah, itu maka harus kita pertanggungjawabkan hidup kita selama di dunia ini. Maka ketika ruhnya itu berhasil menjalani hidup, dia kan hidup ruh itu menjalani ujian-ujian di hidup. Kalau dia mampu menjalani hidup dengan baik, sukses, maka dia akan memperoleh surga di sana. Oke, kajiannya sudah mulai berpikir secara filosofis. Oke, maka bagi orang yang ateis selalu mengagungkan akalnya dan menganggap akal itu adalah sebuah yang diagung-agungkan. Kalau sudah diagung-agungkan berarti dianggap sebagai Tuhan. Karena Tuhan tuh, kalau Tuhan kita versi yang Islam meyakini yang saat ini bahwa kita agungkan. Ya. Ukuran kebenaran, ukuran segala sesuatu dengan akal. Nah, itu hati-hati. Ya. Tapi dalam hal ini konteksnya kita belajar tentang filsafat ketuhanan, maka kita bisa membandingkan apa sih yang dimaksud dengan orang ateis itu, mengapa mereka tidak bertuhan, dan mereka menganggap bahwa orang yang taraf berpikirnya rendah, mereka lah yang membutuhkan Tuhan. Berarti selama ini sebaliknya, orang yang berpikir tinggi, mereka lah yang tidak membutuhkan Tuhan. Itulah ateis. Ya, coba Anda orang-orang yang selalu berpikir filsafat, biasanya kalau tidak kuat akidahnya, seolah-olah lepas dengan keimanannya. Itu sangat memungkinkan. Ya, karena apa? Fondasi keimanannya itu dikalahkan oleh akalnya. Sehingga ukuran kebenarannya ya menurut akalnya. Oke, dan seterusnya ya. Baik. Nah, itu ateis. Orang yang membutuhkan Tuhan adalah orang yang berpikir rendah. Ya, taraf berpikirnya rendah. Nah, ini paham ateis pernah disinggung dalam Al-Quran surat Al-Jasiyah. Anda bisa cek nanti ayatnya, yaitu surat Al-Jasiyah ayat 24 yang membinasakan kehidupan masa itu ya. Nah, kemudian yang berikutnya adalah menurut paham pemikiran deismus. Tuhan itu ada dan berwujud. Tuhan pencipta alam, akan tetapi Tuhan tidak lagi ikut mengatur dan memelihara alam. Tuhan pasif. Ini lawannya dari teismus. Jadi posisi ateis itu di pertengahan antara teismus dan deismus. Teismus nomor 1, misalnya. Kemudian ateis itu nomor 2, kemudian deismus itu nomor 3. Jadi posisi ateis adalah posisi antara teismus dengan deismus. Oke ya. Nah, jadi pahami apa teismus, apa ateis, dan deismus. Ini versi Tuhan menurut paham-paham yang ada. Nah, berikutnya ada agnostik. Coba. Paham agnostik adalah paham tidak mau tahu, tidak peduli adanya Tuhan, ada tidak adanya Tuhan bagi mereka sama saja. Buat apa itu? Ada Tuhan nggak Tuhan? Nah, ini agnostik. Ya. Membicarakan tentang Tuhan tidak ada efek dan manfaatnya, hanya membuang-buang waktu. Maka paham agnostik ini berada di antara paham teismus dengan paham ateisme. Ya, paham ini dipengaruhi oleh kemajuan ilmu pengetahuan teknologi. Nah, jadi ada nggak orang di Indonesia seperti itu? Saya yakin ada. Ya, walaupun saya belum menemukan, baru asumsi. Percaya ada agama, dan percaya di Indonesia itu ada agama-agama. Islam, Kristen, dan seterusnya. Tetapi dia sendiri tidak mengamalkan agama. Nah, ini agnostik. Itu maksudnya. Ya, tidak Islam, tidak Kristen, dan seterusnya. Tapi percaya ada agama gitu. Oke. Kemudian paham panteisme. Nah,
Apa itu? Yaitu paham pemikiran panteisme bahwa paham Tuhan dan alam. Tuhan dan alam itu satu dan tidak bisa dipisahkan. Tuhan ada dalam alam dan alam berada dalam Tuhan. Oleh karena itu Tuhan ada di mana-mana. Nah, ini paham panteisme. Ya. Tuhan ada di mana-mana. Jadi Pak, terus apa manfaatnya kami belajar filsafat ketuhanan ini? Ya setidaknya kita bisa berpikir menurut paham-paham teismus, agnostik, kemudian yang lainnya. Kita paham bahwa oh ada ya kelompok-kelompok yang memahami Tuhan itu seperti ini. Setidaknya itu Anda paham. Tapi bagi mereka yang sudah masuk dalam kelompok-kelompok pemahaman seperti itu ya sudah. Lakum dinukum waliyadin. Kalau kita yang sudah Islam ya sudah perlu agama Islam itu dengan sebaik mungkin. Oke ya. Oke. Lanjut. Kalau masyarakat tidak siap, ini menjadi kota yang nanggung. Ya, kita sudah dulu jadi On mic yang belum dinonaktifkan supaya suara yang lain tidak masuk. Oke, lanjut. Hubungan antara manusia dan alam dengan Tuhan. Sebelum masuk ke sini, saya persilakan jika ada pertanyaan. Boleh Pak, saya Pak. Sebutkan nama. Oke, Mas Albrian ya. Albrian dari kelas E Pak. Oke, terima kasih. Lanjut. Nah, jadi pertanyaan saya kan tadi tentang ateis. Ateis ini kan kalau bisa kita lihat itu kan berarti dia nggak ada Tuhan Pak. Ya. Sedangkan kalau di Indonesia itu kan segala aturan itu kan diatur, ya kan Pak ya? Ya. Dan aturan itu merujuk pada Pancasila. Oke. Nah, sedangkan Pancasila itu sila pertama itu adalah ketuhanan yang Maha Esa. Lalu kemudian jika orang yang menyuarakan bahwa dia ateis itu seharusnya dihukum atau tidak Pak? Terima kasih. Baik, terima kasih. Pertanyaan yang bagus. Kita sepakat bahwa Indonesia adalah negara kesatuan Republik Indonesia. Pancasila sebagai ideologi negara, bukan khilafah yang digembor-gemborkan oleh kelompok sebelah. Gitu ya. Jadi Pancasila menurut saya ya sudah khilafah. Ya. Khilafah itu artinya kepemimpinan. Cuman kepemimpinan yang di Indonesia dikemas dalam bentuk Pancasila. Begitu. Bagi orang yang menjadi warga negara Indonesia, maka dia harus memiliki agama. Minimal pengakuan dari pemerintah, kita bisa lihat melalui KTP-nya. Itu bentuk negara tidak memisahkan, ya, pemerintah tidak memisahkan negara. Halo? Nah. Halo? Mohon dinonaktifkan mic-nya kalau Anda belum bicara ya. Sampai di mana? Ada suara jadi terganggu guys. Oh ya. Khilafah Pak, Pancasila. Iya, Pancasila. Kalau Anda lihat di media saat ini sangat masif ya terkait tentang khilafah. Tapi khilafah yang dimaksud kita di Indonesia ini adalah Pancasila. Bahwa Pancasila itu adalah konsensus, ya, kesepakatan bersama. Kalau tadi kita bicara soal agama, agama itu di Indonesia diperhatikan. Buktinya apa? Bahwa setiap warga negara yang sudah memiliki KTP diakui tertulis di situ agamanya apa? Misalnya Islam, Buddha, Hindu, dan seterusnya. Itu bukti bahwa pemerintah Indonesia tidak memisahkan antara negara dengan agama. Kita diakui. Bayangkan seandainya pemerintah tidak memiliki kementerian agama, siapa yang ngurus agama di Indonesia kalau begitu? Diserahkan pribadi masing-masing. Oh, berarti mah ini sekuler. Sekuler itu kan memisahkan antara negara dengan agama. Ya, kalau sudah memisahkan antara agama dan negara berarti ini tidak Pancasilais. Sedangkan kita menganggap Pancasila itu ketuhanan yang Maha Esa. Kita mengakui setiap warga negara Indonesia yang menjadi warga negara Indonesia, kita harus bertuhan.
gitu. Ya. Nah, buktinya di Kementerian Agama ada Bimas Islam, Bimas Hindu, Bimas lain sebagainya. Itu bukti bahwa pemerintah memperhatikan agama kita. Kalaupun dulu, bukan dulu sih, beberapa tahun yang lalu pernah terjadi isu bahwa kolom agama di KTP akan dihapus. Menurut saya ini menjadi masalah kalau dihapus. Berarti pemerintah tidak melegitimasi agama yang ada di Indonesia. Ya, walaupun prakteknya orang Islam belum tentu rajin ibadah, sholat 5 waktu, kadang juga bolong-bolong. Tapi setidaknya ada pengakuan secara tertulis legitimasi melalui KTP tersebut tertulis Islam, kan gitu. Buddha, Hindu dan seterusnya. Nah, itu bukti bahwa pengakuan agama diakui oleh negara. Ya, kita katakan loh, kalau kita katakan negara kafir, dari mana kafir? Kafir itu maksudnya apa sih? Gitu. Nah, ini perlu kajian tersendiri. Oke, jadi dalam Islam juga tidak ada paksaan dalam beragama. La ikraha fid din. Ya. Dalam Al-Quran juga sudah ada lakum dinukum waliyadin. Bagimu agamamu, bagiku agamaku. Artinya apa? Lah, Tuhan itu sudah mengatur kehidupan kita. Kalau mereka yang sudah lahir dari kalangan orang non-muslim, ya sudah lahir ikut agama orang tuanya. Begitu juga yang Islam ikut agama orang tuanya. Nah, itulah lingkungan yang mempengaruhi dirinya. Jika nanti terus dia berubah atau pindah agama, itu ceritanya lain lagi. Dan itu dijamin dalam pasal 29. Ya, itu bukti bahwa kita memperhatikan agama. Tidak memisahkan agama. Oh, masjid-masjid banyak, gereja banyak, pura banyak. Itu bukti rumah ibadah diakui oleh negara. Nggak dianjurkan oleh negara. Nggak dianjurkan oleh pemerintah. Selesai. Begitu, Mas Abrian. Ya, Pak. Ya. Nah, mungkin satu lagi dong, Pak. Oh ya, boleh, Pak. silakan. Saya izin bertanya, Pak. Oh gitu. Oh, Mas Fathan aja, gantian ya. Kan tadi menurut teistis, Tuhan tuh pencipta, pemelihara, dan mengatur agar alam tetap rapi dan harmonis. Dan alam adalah suatu keteraturan. Misalkan contoh rasi bintang, rasi bumi, atau perputaran orbit bumi, orbit matahari kan dapat dihitung. Berarti kalau gitu Tuhan adalah suatu perhitungan dong, Pak. Baik. Oke. Menurut paham mereka, tentunya beda dong dengan paham kita. Yang saat ini kita sudah mempelajari paham agama dari sejak SD, SMP, SMA, atau ada yang pesantren, ya kan? Kalau disebut Tuhan itu mengatur, ya memang maha segala-galanya. Mau disebut sombong juga sombong. Dan Tuhan itu maha sombong, berhak sombong, gitu loh. Ya, kalau dikatakan bahwa Tuhan itu yang merajai, ya setuju, memang merajai itu konsep memang Tuhan, gitu loh. Karena mengatur semuanya, segala-galanya itulah Tuhan. Tuhan tidak tidur dan tidak ngantuk, ya. Berarti persepsinya apa? Ya itulah Tuhan, gitu. Artinya tidak berawal dan tidak berakhir. Anda tahu kalau ada lingkaran tuh, lingkaran itu dimulai dari awal, kemudian ketemu berakhirnya di mana? Di awal juga, artinya tidak habis-habisnya. Tuhan itu tidak diciptakan. Ya, ya kita nggak bisa berpikir, nah Pak, terus bagaimana kita berpikir? Nah, maka berpikirlah tentang ciptaannya, jangan berpikir tentang zatnya. Kalau berpikir tentang ciptaannya, supaya kita itu menjadi orang yang selalu berpikir. Artinya apa? Bisa membandingkan ya dengan akal kita. Tapi kalau udah masuk ranah zat itu nggak mampu akal kita berpikir. Begitu ya. Seperti Tuhan, Pak, hadirnya bagaimana? Nah, ini dari mana asalnya Tuhan? Nah, itu ketika kita mengatakan demikian, Tuhan dari mana asalnya? Ya Tuhan itu yang awal dan yang akhir. Artinya ketika ketemu awal dan akhir nggak habis-habisnya, itulah Tuhan. Ya, begitu. Nah, kadang akal kita juga tidak bisa menjangkau. Itulah kelemahan akal kita. Maka kalau ada orang yang mengagukan akal, berarti Tuhannya akal dan dikatakan ateis, bahkan tidak bertuhan, ya ateis. Nah, sehingga
segala sesuatu ukuran kebenaran, salah benar ya, melalui akalnya itu masalah. Ya, kadang beragama itu tidak semuanya bisa dirasionalisasikan, tapi melalui iman. Gitu ya. Nah, oke. Terima kasih, Pak. Ya, sama-sama. Ya, kita lanjut ya. Nih. Mohon maaf saya agak batuk. Kemudian hubungan antara manusia dan alam dengan Tuhan. Ada determinisme ya. Perjalanan hidup dan tingkah laku manusia dan gerak perjalanan alam ini telah ditentukan dan telah diatur oleh hukum yang telah diatur sebelumnya. Kemudian ada paham fatalis, Tuhan langsung menggerakkan tingkah laku dan perbuatan manusia. Ya, manusia sama sekali tidak mempunyai peranan dalam segala aktivitasnya. Nah, coba kita pahami, free act atau free will. Ya, manusia itu sesungguhnya memiliki kebebasan atau kemerdekaan memilih. Ya, nah ini jadi paham-paham tertentu. Ya, kalau dalam hal ini memiliki kebebasan sudah jelas. Tapi bebas yang terikat. Kalau kita mengatakan bahwa manusia adalah makhluk yang bebas, saya sangat setuju. Tapi terikat. Ya, bebas tapi terikat. Maksudnya apa, Pak? Ya, karena manusia itu makhluk yang berakal. Akal itu artinya kan terikat. Bukan selama ini diartikan secara harfiah berpikir. Jadi adanya akal, maka segala aktivitas kita terikat. Dengan apa? Dengan hukum-hukum yang ada. Maka agama itu mengikat seseorang. Tidak boleh berzina. Kan gitu. Itu konteksnya. Tapi boleh apa? Halalnya adalah menikah. Kan gitu. Nah, jadi diikat oleh akal kita itu dengan hukum yang ada. Maka berlaku bagi siapa? Orang yang berakal. Bagi yang tidak berakal, ya berarti boleh dilakukan tuh. Ya berarti bukan manusia. Hewan dong. Kan gitu. Nah, itu maksudnya. Oke. Ini kok banyak yang masuk-masuk. Apa karena putus jaringan masuk kembali ya? Oke. Akhirnya saya admit jadi lama ya. gitu sih, jadi Pak yakin deh. Oke. Lanjut. Nah, dalam Islam kita kalau belajar tentang pemikiran Islam itu ada istilah Qadariyah, Jabariyah, Ahlussunnah wal Jamaah. Ini ya. Ini free will and free act untuk Qadariyah. Jabariyah ini fatalism. Tadi yang istilah-istilah itu. Ini artinya kita sinkronkan dengan sejarah pemikiran Islam. Nah, Ahlussunnah wal Jamaah. Ini ada konsepnya ya. Ahlussunnah wal Jamaah. Nah, bahkan ada pertanyaan juga, Pak. Umat Islam akan terpecah menjadi 73 golongan. Maksudnya apa, Pak? Ya, ini banyak orang yang tidak paham. Apakah jumlahnya Islam 73? Jawabannya adalah tidak menurut saya. Kenapa? Maksud 73 golongan itu jangan diterjemahkan secara kuantitas. Tetapi bahwa orang yang memahami Islam itu berbagai macam paham. Contoh, ada NU, ada Muhammadiyah, ada LDI, ada Persis, dan seterusnya. Nah, itu bentuk paham Islam. Ya, membentuklah sebuah organisasi-organisasi tertentu. Muhammadiyah tidak mengenal kunut dalam sholat subuh. NU masih mengenal kunut dalam sholat subuh. Nah, itu artinya paham-paham itu akan terbagi-bagi.
Ya. Tapi satu yang diakui oleh Rasulullah yang akan masuk surga yaitu Ahlus Sunnah wal Jamaah. Maksud dari Ahlus Sunnah wal Jamaah lah Muhammadiyah mengakui Ahlus Sunnah wal Jamaah. NU juga Ahlus Sunnah wal Jamaah. Mereka yang di luar yang saya sebut tadi juga mengaku Ahlus Sunnah wal Jamaah. Nah, jadi persepsi mengaku Ahlus Sunnah wal Jamaah ada diklaim oleh kelompok-kelompok tertentu bahwa mereka sudah yakin benar bahwa ini Islam kami. Gitu. Nah, itu yang benar adalah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Jadi koreksinya adalah tidak diterjemahkan secara kuantitas jumlah umat Islam 73 golongan. Oke, di situ. Oke, saya minta Mas Fathan membaca surat Al-Baqarah ayat 20 yang ada di slide. Silakan. Silakan, Mas Fathan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yakadul barku yakhtafu absarahum kullama adha'alahum masyaw fihi wa iza adlama alaihim qam walau sya'allahu lazahaba bisam'ihim wa absarihim innallaha ala kulli syai'in qadir. Oke. Shadaqallahul azim. Terima kasih. Kemudian yang berikutnya Mbak Marcel. Qulillahumma malikal mulk. Anda baca. Dimulai dari ta'awud. Ya, Marcel. Mic-nya hidupkan. Kok suara Anda tidak masuk? Oke, ya, silakan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasya ma tasya'i wa tanzi'ul mulka mimman tasya wa tu'izzu man tasya ma tasya wa tuzillu man tasya biyadikal khair innaka ala kulli syai'in qadir. Oke, cukup. Terima kasih sudah dibacakan, tetapi masih banyak koreksinya ya. Mohon untuk diperbaiki bacaan Qur'annya. Anda sejak SD sudah belajar mungkin, bahkan sebelum SD sudah belajar, kemudian SMP, SMA atau yang sederajat, kemudian di perguruan tinggi. Maka dari itu, setidaknya Anda di perguruan tinggi secara ilmu tajwid membaca Qur'annya sudah baik ya dan benar. Kefasahannya kemudian tahsinul Qur'annya juga sudah benar. Oke, saya harap seperti itu ya, Mas Fathan dan Mbak Marcel dan kawan-kawan semuanya. Oke, saya membaca, teman-teman semuanya mengikuti ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Silakan. Maaf, Pak, ini open mic atau gimana? Open mic, ya. Semuanya nggak apa-apa, mic-nya dibuka saja. Oke, Pak. Saya ulangi ya, Pak. biar serentak. Saya ulangi. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasya
Allahumma malikal mulki tu'tika man tasha'u wa tanzi'u mulka وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير بيدك الخير إنك على كل شيء قدير إنك على كل شيء قدير صدق الله العظيم. Sadaqallahul azim. Setidaknya siang ini teman-teman semua baca ayat ya, biar dapat pahala. Ya, karena barang siapa yang membaca ayat Quran, insya Allah dia akan dapat pahala. Walaupun terbata-bata Pak, tidak lancar, insya Allah pahalanya tetap ada. Gitu ya. Lanjut. Agak lemot ini, berat banget. Nih, manusia membutuhkan Tuhan. Manusia memiliki fitrah ketuhanan, homo religius. Keterbatasan manusia dalam memenuhi keinginan dan dalam menyelesaikan persoalan hidup atau masalah yang dialaminya. Kemudian tempat berlindung meminta untuk mendapatkan ketenangan hidup dan untuk terciptanya kerukunan hidup. Ya, nah inilah manusia. Nah, manusia membutuhkan Tuhan, itu sudah menjadi fitrah pada diri kita semua. Oke, pada saat kita susah, pada saat kita banyak musibah, ujian hidup, maka kita kembali kepada yang dapat membahagiakan itu siapa? Kita yakin ada Tuhan, maka kita berdoa kepada Tuhan, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu salah satunya bagi orang yang beragama Islam. Nah, yang ketiga Tuhan, ya. Allah itu satu, esa absolut. Ya. Kalau kita baca Quran surat Al-Ikhlas ayat 1 sampai dengan 4, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qul huwallahu ahad. Allah itu esa, Allahus samad. Allah tempat bergantung seluruh makhluk. Lam yalid wa lam yulad. Allah tidak beranak dan tidak diperanakkan. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Allah Maha Kuasa, kuasanya yang mutlak, absolut dan tidak terbatas. Allah tidak beranak dan tidak diperanakkan. Nah, itu artinya apa? Bahwa kalau kita memahami surat Al-Ikhlas, itu surat tauhid ya. Ya, ini sering-sering dibaca. Kalau Anda mau khatam Quran, cukup baca 3 kali ini sudah sempurna gitu ya. Karena baca surat Al-Ikhlas itu sepertiganya gitu. Ya, ini kalau kita mau meyakini. Tapi jangan saya Ramadan hanya baca surat Al-Ikhlas 3 kali sudah khatam, selesai. Bukan begitu. Ya, artinya apa? Maknanya surat Al-Ikhlas itu sangat dalam gitu ya. Maka dimaksudkan sebagai sepertiganya ayat Quran. Begitu. Berarti 10 juznya ya. Begitu. Kemudian Ar-Rahman, Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Allah yang menciptakan siang dan malam. Allah tidak dapat dicapai dengan panca indera. Allah menjaga bukan dijaga. Ya. Ini Ar-Rahman ya. Allah yang menciptakan siang dan malam. Allah tidak dapat dicapai dengan panca indera. Allah menjaga bukan dijaga. Nah, itulah Allah. Ya. Kemudian Tuhan dalam konsep ilmu tauhid.
Esa absolut, mencipta tanpa bantuan, maha kuasa dan sempurna absolutnya dalam menentukan setiap kejadian dan batasan, menjaga tanpa dijaga, tidak pernah lelah dan mengantuk, yang memberi tanpa butuh diberi, yang mendatangkan penyakit dan menyembuhkannya. Bagi orang yang beriman, ya, bahwa tidak ada penyakit yang dapat disembuhkan kecuali Al-Quran sebagai syifa. Bagi orang yang beriman, ya, Pak, bagaimana untuk mengobati corona? Ya, konsepnya kita harus tahu tentang sainnya juga, bukan hanya yakin ngotot gitu ya. Artinya bagi orang yang beriman itu dipahami bahwa Al-Quran itu sebagai penenang hidup, penyembuh penyakit, dan obat dari segala penyakit. Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa syifaa'un wa rahmatul lil mu'minin, dan kami turunkan Al-Qur'an itu sebagai syifa. Artinya apa? Sebagai obat bagi siapa? Lil mu'minin, yaitu bagi orang-orang yang beriman. Nah, beriman ini ya maknanya sangat dalam. Oke, maka kalau kita sudah menanamkan keimanan di dalam hati, maka imun kita secara otomatis di era pandemi seperti ini naik, tidak akan lemah. Gitu. Bagi orang yang terkena corona boleh jadi imunnya lemah, gitu ya. Ada orang yang imunnya kuat karena dia yakin bahwa Allah melindungi dirinya, tetap jaga jarak, tetap ikhtiar pakai masker, kemudian tidak berkerumun, tapi tetap menanamkan keimanan yang baik dalam hatinya, dalam dirinya, maka imunnya semakin kuat. Kalau dikaitkan dengan psikologi, ada benar. Kita jangan sering nonton data-data jumlah yang korban sudah sekian, jumlah yang mati sudah sekian. Nah, itu mempengaruhi daya pikir kita sebagai orang yang berpikir, iya ya, bahaya ya virus ini ya, aduh jangan-jangan nanti saya kena. Akhirnya imun kita lemah. Tapi beda mungkin yang di kampung saat ini, ya. Mereka yang jarang nonton TV, mungkin kebiasaannya di sawah, macul ya, nyangkul dan seterusnya, malah justru daya imunnya lebih kuat. Kenapa? Nggak nonton berita gitu loh. Nggak nonton berita membuat daya imunnya lebih kuat. Orang yang malah nonton berita malah daya imunnya lemah. Boleh jadi seperti itu. Nah, artinya apa? Karena itu tadi sudah menanamkan keyakinan yang kuat. Kalau kita kaitkan dengan agama, kita beriman kepada Tuhan, kalau kita sudah menguatkan iman kita kepada Tuhan, apapun ujian dalam hidup ini, maka kita bisa hadapi dengan tenang dan tidak ada rasa takut, gitu ya. Jalani ya jalani. Waspada harus, takut jangan. Maka kita menghadapi virus corona ini bagian dari ujian. Maka dalam Islam diarahkan untuk berdoa, Allahumma dafa'annal ghalaa'a wal balaa'a wal wabaa'a wal fahsyaa'a wal munkara wasyuyufa al-mukhtalifata wasyada'ida wal mihana ma zahara minha wa ma batan in baladina hadza, kan dia wabil min buldanil muslimin 'amma innaka 'ala kulli syai'in qadir. Nah, itu doanya supaya kita tidak terkena wabah, tidak kena virus saat ini COVID-19 kita sebut ya. Oke, lanjut. Sudah bergerak belum? Oke. Oke. Ya. Ini melalui dalil qauliyah. Kemudian mempelajari menyikap dalil-dalil kauniyah. Ini udah masuk wadah wilayah teks ya. Kalau qauliyah itu ya Al-Quran dan Sunnah, kemudian penelitian ilmiah itu masuk kepada dalil-dalil kecanggihan teknologi. Ya, Iqra, bacalah. Itu sudah masuk wilayah penelitian ya. Bacalah, mempelajari, bandingkan, analisis, menguraikan, maka kita akan menemukan sebuah temuan yang disebut ilmu pengetahuan. Nah, bagi orang yang bisa bangun gedung 10 lantai, karena dasarnya yang bersangkutan belajar. Dan itulah menemukan sebuah teori bangunan 10 lantai harus fondasinya sekian. Ya, akan mengatakan demikian. Nah,
Iqra itu konsep yang tidak habis-habisnya. Jadi jangan dipahami kata Iqra itu harus diartikan sebagai belajar ilmu agama secara sempit saja, tetapi Iqra itu mencakup ilmu apapun ya. Walaupun kita meyakini ilmu itu datangnya dari Allah. Kemudian melalui critical thinking, yaitu perenungan. Tadi ada soal tentang wijdan, ya, perenungan. Nah, critical thinking ini harus ada pada diri kita, berpikir secara kritis, apalagi di era 4.0 bahkan sudah masuk society 5.0. Ya. Jadi agama itu tidak akan punah, tidak akan sirna, tidak akan tertinggal zaman kalau kita bisa memikirkan atau mencocokkan link and match kepada kehidupan senyatanya gitu ya. Yang diartikan agama tidak bisa menjawab tantangan zaman. Kata Iqra itu sudah maknanya menjawab tantangan zaman. 4.0 itu society 5.0 itu 5.0 itu juga berkaitan tentang dalil Quran surat Al-Alaq, yaitu Iqra, bacalah, bacalah, bacalah. Artinya bacalah di alam lingkungan sekitar kita. Kejadian apapun kita baca, pahami, pelajari, itu jadi pengetahuan buat Anda. Saat ini pembelajaran melalui daring, ini berkat dari Iqra gitu loh. Dulu belum familiar, belum masa pandemi, belum familiar pembelajaran seperti ini gitu. Dan saya yakin nanti seterusnya akan berkelanjutan, tidak hanya pada saat pandemi gitu. Nah, ini kita baca lingkungan sekitar, artinya kita bisa mencocokkan antara yang normatif dengan yang realita, gitu ya. Nah, link and match-nya. Gitu ya. Oke. Agak berat nih filenya. Ini tadi itu cara mentauhidkan Allah ya. Nah, terakhir. Cara mentauhidkan Allah. Tadi cara mentauhidkan Allah. 3 sebutan ilmu tauhid dan makna yang terkandung di dalamnya. Nah, mungkin Anda pernah dengar istilah tauhid rububiyah, ada tauhid uluhiyah, dan tauhid asma wa sifat. Dan ada wujud qidam baqa mukhalafatul lil hawadisi dan seterusnya. Ya. Nah, inilah tauhid rububiyah, tauhid uluhiyah, tauhid asma wa sifat. Oke. Jadi ketika kita meyakini Tuhan yang menciptakan alam semesta dan kita sembah, kita ibadahi, nah itu tauhid rububiyah. Tapi kalau tauhid uluhiyah, meyakini bahwa Tuhan itu menciptakan alam semesta dan kita anggap sebagai Tuhan. Nah, itu tauhid asma wa sifat ya. Kita mengenal dengan asma dan sifatnya. Begitu ya. Jadi mengenali Tuhan dengan pendekatan-pendekatan ketauhidan begitu ya. Oke. Oke, pembuktian Tuhan sebagai pencipta. Ada teori kejadian menurut hukum akal. Setiap sesuatu yang ada dan terjadi tentu ada penciptanya. Tadi sudah saya jelaskan di awal, adanya laptop berarti ada yang membuat laptop. Kemudian ada teori keteraturan, sunatullah. Pasti ada yang maha mengatur ya. Allah itu yang maha mengatur. Dan teori gerak planet dan alam ini bergerak menurut ketentuan masing-masing sesuai dengan rotasi dan orbitasinya. Nah, ya. Kemudian alam ini akan kembali kepada awalnya dan tidak ada yang abadi, akan mengalami perubahan kecuali Allah Subhanahu wa taala. Itu sang Khalik, sang pencipta. Beda dengan makhluk. Oke. Saya kira seperti itu. Selanjutnya diberi sesi tanya jawab. Assalamualaikum Pak, izin bertanya Pak. Warahmatullah. Ya, silakan Mas Bayu ya. Pak, perkenalkan Bayu Adil Ahmad Pak. Ya. Saya dari kelas F Pak. Saya izin bertanya Pak. Ya. Dulu kan ada perdebatan Pak. Ada yang bilang kalau kitab itu fiksi Pak. Oke. Itu tanggapan Bapak gimana Pak? Tolong ya Pak. Baik, terima kasih. Dulu, kayaknya belum dulu, baru beberapa tahun aja.
Ya, kalau kita menyebut dulu itu seolah-olah udah 20 tahun yang lalu. Ya, mungkin beberapa tahun yang lalu lagi booming-boomingnya nama inisial R gitu ya. Ya, kan begitu ya. Nyebut Ya, Pak. bukan Al-Qur'an fiksi tetapi kitab suci. Ya kan? Kitab suci itu fiksi, namun kita yang orang Indonesia sensitif ya agama, apalagi nyebut kitab suci gitu ya. Kitab suci itu fiksi, tapi persepsi yang menyampaikan persepsi fiksi itu bukan persepsi yang kita pahami gitu loh. Itu kalau orang berpikir filsafat memang begitu. Gitu. Jadi mempermainkan akal saja. Gitu. Fiksi yang dimaksud oleh yang bersangkutan bukan fiksi yang kita pahami selama ini. Bahkan yang bersangkutan pernah kita undang sebagai narasumber pembekalan tentang filsafat ilmu, dan dia menyampaikan tentang hal itu. Berpikirnya memang selalu rasional gitu ya. Logikanya bagus gitu. Berpikirnya dengan kalau bahasa Arabnya itu mantik ya. Nah, jadi kalau yang saya pahami yaitu persepsi kitab suci itu fiksi ya persepsi dia gitu. Kalaupun dikena deliknya mana? Tidak dihukum yang bersangkutan, tidak dipenjara yang bersangkutan. Nah, begitu. Mungkin Anda juga bisa putar video klarifikasi yang bersangkutan bahwa fiksi yang dimaksud bukan fiksi yang selama ini kita pahami. Bukan novel, ini tulisannya fiksi. Ya novel fiksi umumnya. Seolah-olah itu kan hanya karangan-karangan, hayalan-hayalan, dan tidak sesuai fakta. Kalau kita memahami Al-Quran, ini kita bukan nyebut langsung kitab suci itu hanya Al-Quran gitu ya. Tapi Taurat, kita sebut kitab suci juga. Injil, tapi versi yang lama gitu maksudnya. Kitab suci yang dimaksud. Karena kan Taurat diturunkan kepada Taurat diturunkan kepada Nabi Musa, kan Zabur kepada Nabi Daud, Injil kepada Nabi Isa, kemudian Al-Quran kepada Nabi Muhammad. Al-Quran ini sebagai penyempurna kitab-kitab sebelumnya. Kalau kita nyebut kitab Taurat, mana kitab Taurat yang sekarang? Tidak terkodifikasi layaknya Al-Quran yang sekarang. Mana kitab Zabur? Tidak ditemukan. Tapi kalau kita berbicara Al-Quran, maka di dalam Al-Quran menyinggung Taurat, menyinggung Zabur, dan seterusnya. Nah, itu artinya apa? Bahwa Al-Quran sebagai penyempurna kitab-kitab sebelumnya. Ya. Tapi ketika kita bicara Al-Quran itu fiksi, yang persepsi kita selama ini mengatakan fiksi itu konotasinya adalah hayalan dan seterusnya, tidak sesuai dengan fakta, ternyata yang dimaksud si R itu tidak menyebut bahwa yang seperti kita maksud. Nah, ini dalam kajiannya filosofis. Kalau memang saya menanggapi, saya katakan yaitu tergantung yang memahaminya. Tapi dalam konteks ini ketika kita menyebut Al-Quran sebagai kitab suci, saya setuju. Tapi nyebut yang bersangkutan tidak menyebut Al-Quran, tapi kitab suci. Ya. Nah itu, ya. Saya kira seperti itu, Mas Bayu. Ya, Pak. Oke. Terima kasih, Pak. Pendapat. Oke, silakan. Iya. Mas Ini yang Ode. terkait, ya, yang terkait Al-Quran fiksi. Kalau pendapat saya pribadi, kalau yang bersangkutan menyebutkan Al-Quran itu fiksi, kalau kata saya tidak ada masalah, karena yang disebut adalah fiksi, menimbulkan hayalan, bukan fiktif. Tatkala kita membaca novel, Pak Ustadz, kita membaca novel, kita membayangkan Cinderella ada di atas awan umpama. Kita akan membayangkan kalau misalnya akan seakan-akan pikiran kita kejadian seperti itu. Tatkala kita membaca Al-Quran, saya ambil contoh di surat Naba. Ya. Innal muttaqina mafaza hadaiqa wa a'naba wa kawa'iba atsoroba. Sungguh orang-orang bertakwa akan mendapatkan kemenangan, kebun-kebun dan buah anggur, gadis-gadis remaja yang sebaya, dan gelas-gelas yang penuh. Ini kan menimbulkan hayalan, namun tatkala dalam Al-Quran ini adalah hayalan yang harus kita percayai. Lebih dari kita sekedar membaca novel, namun fiksi dalam Al-Quran adalah hayalan yang harus kita percayai.
Al-Quran juga nggak menyebut, maksudnya nggak semata-mata semuanya fiksi. Karena Al-Quran ada isi sejarah, ada isi tuntunan, ada isi bagaimana kita kalau bersyukur atau kalau kita bertakwa akan seperti apa, kalau kita kalau kita zolim, kalau kita kufur akan seperti apa. Itu kan impact atau dampak yang akan kita peroleh di akhirat sana, dan itu menimbulkan khayalan kita supaya kita makin percaya sama Allah. Menurut saya, kalau ada yang bilang Al-Quran fiksi itu tidak masalah, namun yang menjadi masalah adalah kalau yang bilang Al-Quran itu fiktif, palsu, bohong, dusta, seperti itu. Dan tidak semuanya fiksi, tapi seperti yang bilang, ada tuntunan, ada sejarah, dan lain sebagainya. Terima kasih, itu pendapat saya, mohon diluruskan. Baik, terima kasih Mas Lauri. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pendapat Anda. Memang ada dalam Quran itu suatu gambaran-gambaran ya. Kadang filsafat tidak bisa menjawab. Yang digambarkan itu tadi Anda dalam surah An-Naba. Tapi saya ingin mengutip surat Al-Baqarah. Wa basyiril ladzina amanu wa 'amilus solihati anna lahum jannatin tajri min tahtihal anhar kullama ruziqu minha. Kan gitu ya. Rizqan qalu dan seterusnya. Nah, digambarkan di situ bahwa surga ada air-air yang mengalir. Jadi persepsi kita memahami air mengalir itu seolah-olah itu kan kali gitu. Tapi tidak semudah untuk menggambarkan seperti itu. Kiasan-kiasan yang ada di otak kita itu, penggambaran bahwa surga itu seperti itu gambarannya untuk kita gampang mencernanya saja. Tapi bukan diartikan secara normatif seperti itu. Bahwa ketika kita di surga akan diberikan segala apapun, kita meminta apapun ada, itu gambaran bahwa di surga itu memang kenikmatan. Begitu. Ya. Bahwa di surga itu adalah segala sesuatu kita minta apapun. Pasti ada. Artinya apa? Tidak bisa dikalahkan dan kenikmatan yang ada di dunia. Gitu loh. Balasan-balasan orang beriman masuk dalam surga. Kan dijelaskan. Innal ladzina amanu wa 'amilus solihati anna lahum jannatin tajri min tahtihal anhar. Kan gitu. Ya. Ada innal ladzina amanu wa 'amilus solihati ulaika hum khairul bariyah. Ada. Tapi kebalikan innal ladzina kafaru min ahlil kitab wal musyrikin fi nari jahannam khalidun. Kan gitu ya. Jadi kekal mereka di neraka jahanam. Terus bagaimana neraka jahanam yang dipersepsikan oleh kita saat ini? Taunya api, panas. Kan gitu. Mau api di dunia aja ada panas, apalagi di akhirat. Kan gitu. Nah, itu gambaran-gambaran bahwa Allah membuat sistem dalam kehidupan kita sebelum kita meninggalkan dunia ini, artinya meninggal, perpisahan antara jasad dengan ruh, sudah digambarkan bahwa orang yang baik, orang yang soleh, dia akan masuk surga. Tapi sebaliknya, orang yang tidak soleh, dalam hati kafir dan seterusnya, dia akan masuk neraka. Nah, itu sistem. Jadi Pak, kita masuk neraka, kita masuk surga, yang mengendaki Tuhan dong. Nah, Tuhan sudah berikan sistem itu. Kita yang taat akan mematuhi, kita yang keblinger ya kita tidak akan mematuhi. Sudah diberikan petunjuk, ini kanan jalannya baik. Tetapi karena ada dalam diri kita nafsu, ya kan? Akhirnya kita tahu itu kebenaran, kita langgar. Ya kan? Nah, misalnya kita sudah diamanahi sebagai pejabat, anggota dewan. Ya, padahal itu amanah. Tahu dilarang oleh agama korupsi dan seterusnya misal. Tapi hati karena kuat nafsunya, akhirnya yang akhirat itu dikalahkan. Udah ini mah suap, terima aja. Tahu dia itu suap. Nah, karena apa? Nafsunya, dorongan dunianya kuat, maka dia terjerumus. Dia sadar bahwa itu perbuatan haram. Nah, maka itu balasan pasti ada. Dia terkena sistem oleh Tuhan. Maka dia akan masuk ke neraka atau surga. Nah, itulah sistem yang ada, yang dibuat, diperuntukkan bagi umat manusia. Itu kitab Al-Quran. Nah, ketika kita menyebut Al-Quran,
Kalau nggak ada di Al-Quran maka di hadis. Kalau nggak ada di hadis maka berlakulah ijma atau kita sebut ijtihad, gitu ya. Jadi gambaran-gambaran fiksi atau fiktif, walaupun Mas Laude tadi menyebutnya fiksi, itu adalah gambaran-gambaran yang kurang lebih seperti Rocky Gerung yang menjelaskan seperti itu. Gitu ya. Jadi ketika fiktif, nah itu menurut beliau yang bersangkutan menyebut fiktif berbeda dengan fiksi. Nah, tapi lebih jelasnya coba Anda searching kembali di YouTube, mungkin masih banyak ya klarifikasi yang dimaksud fiksi oleh beliau itu apa, gitu ya. Oke, nah itulah tabayun dalam Islam. Kita harus klarifikasi, tidak langsung menjustis apa maksud yang diucapkan itu, gitu. Oke. Kira Pak izin, saya mau nanggepin Mas Laude, sahabat Oh ya, Yazid. Mas Arafi ya. Iya, kalau menurut saya ya, tentang ada orang yang mau bilang Al-Quran itu fiktif atau fiksi atau apapun yang menurut ia maksudkan untuk mengolok-olok kita, menurut saya kita sebagai umat Muslim justru tidak harus meresponnya sebagai sebuah permasalahan. Jadikanlah itu sebagai pendapat dia yang ya sudah, kita sekedar ya sudah aja. Karena apa? Karena nggak bisa aja ketika agamanya atau Tuhannya diolok-olok oleh kaum kafir, yang Nabi lakukan ialah yang Nabi katakan kepada mereka ialah teruslah mengolok-olok. Tapi Tuhan mengetahui apa yang kamu lakukan dan Tuhan akan memberikan balasannya. Maksud saya, ketika ada orang yang mencela kita atau apapun itu yang sebenarnya tidak ada gunanya ketika kita menanggapinya. Contohnya orang-orang yang bilang Al-Quran fiktif. Sampai kapanpun kita mencoba merasionalkan kepercayaan kita. Kan merasionalkan sebuah kepercayaan adalah hal yang sulit, bahkan tidak mungkin. Tapi kita usahakan untuk melogikakan itu di kepala mereka. Mereka tidak akan pernah dengar. Karena apa? Karena hati dan pikiran mereka, di pikiran mereka akan selalu menolak, di hati mereka sudah dibekukan oleh Allah. Karena Allah berfirman bahwa orang-orang yang seperti itu, maka hatinya akan dibekukan dan tidak akan mendapatkan jalan untuk mendekat kepadanya. Gitu. Jadi menurut saya ketika ada timbang memproses itu sebagai masalah, lebih baik kita lakukan aktivitas lain ketimbang kita mempermasalahkan sesuatu yang sebenarnya efeknya terhadap kita tidak terlalu ada. Kalau misalkan ada yang kita bela Tuhan dan bela agama, kita itu siapa? Kita hanya manusia. Gitu. Karena maksud saya di sini lebih kita belajar untuk hal yang lain ketimbang menghadapi hal-hal orang yang seperti itu yang tidak akan pernah mengerti apa yang kita akan sampaikan. Gitu. Terima kasih Mas. Terima kasih. Baik, terima kasih Mas. Panggilannya apa nih? Mas apa? Mas Bima. Bima ya. Jadi saya ingat Bima NTB. Ya, bagus. Mau menanggapi apa? Meluruskan gitu. Oke. Ya, jadi kan seperti pembahasan kita pada hari ini kan masalah filsafat, asal mula sebuah ilmu gitu ya, cinta dan kebijaksanaan gitu. Jadi memang pada dasarnya kepercayaan kita atau persepsi bagaimana kita menanggapi sesuai dari keimanan kita. Namun seperti yang tadi Pak Suprima bilang, filsafat ya wajib untuk dipelajari karena filsafat itu kan hanya masalah kita mempermainkan pikiran, tapi hati kita juga harus tetap percaya atas ideologi kita yaitu agama dan Pancasila. Gitu. Hanya meluruskan aja cuman jadi biar kalau misalnya filsafat itu juga hanya pola untuk mempermainkan pola pikir aja gitu. Baik, oke. Terima kasih. Baik Mas Laude, Mas Bima, dan kawan-kawan semua, pendapat-pendapat Anda itu bagus. Itu melatih kekritisan berpikir teman-teman semua dan memantik pembahasan pada pertemuan kali ini. Berhubung waktu sudah 11.40, saya akan share kembali soal post test ya. Tadi pretest, sekarang post test, dan soalnya sama. Ini untuk mengukur sejauh mana pemahaman Anda setelah mengikuti perkuliahan. Mohon maaf, yang lain belum bisa sempat bertanya. Anda boleh WA dengan saya secara japri kalau ada persoalan agama. Ini saya share, silakan Anda kerjakan proses dari mulai sekarang. Saya tunggu waktunya maksimal 5 menit.
Pak, izin Pak, soalnya belum dikirim. Oh, sudah itu? Linknya belum ada Pak. Coba bentar ya. Oh, in room. Nah, salah kirim saya. Silakan. Saya kira cepat. Dua menit lagi ya. Oke, 1 menit lagi. Segera submit. Oke. Saya hitung dari 10 hingga 0 ya.
Bagi yang belum submit, segera submit. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Ayo semuanya segera. Oke. Baik kawan-kawan semuanya, sekarang sudah pukul 11.47, artinya sudah waktu habis dan sudah memasuki waktu zuhur. Terima kasih atas pertemuan kali ini. Insya Allah jika Allah berkenan kita bisa bertemu di pertemuan selanjutnya. Ya, bagi ketua kelas kecil, khususnya di kelas saya, ya, di kelas saya, kelas A, kelas D, dan kelas F. Mohon nanti pada saat kelas kecil bisa terkoordinasi dengan baik ya. Dan alhamdulillah ini pertemuan 1 dan 2 di kelas besar. Kebetulan saya mengajar. Insya Allah kita ketemu di kelas kecil. Ya. Baik kawan-kawan semua, mohon maaf atas segala kekurangan. Jika masih ada hal-hal yang perlu ditanyakan, Anda bisa japri ke saya. Saya sudah cantumkan nomor WA saya di chat, silakan Anda catat. Kalau Anda mau WA, sebutkan nama, NIM, dan kelas berapa, supaya saya bisa lebih mengenal lebih dekat. Oke, sudah tertera ya nomor WA saya di room chat. Silakan Anda catat. Ketua kelas di kelas kecil yang saya ajar, mohon WA ke saya, terutama wajib ya, untuk dibuatkan grup khusus bagi saya. Nah, terima kasih. Mari kita tutup dengan doa kifaratul majelis. Azan sudah berkumandang. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sama-sama kita tutup dengan hamdalah. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama, terima kasih kembali semuanya, jaga kesehatan. Sama-sama. Terima kasih banyak, Wak. Terima kasih. Sama-sama, Puan. Ya. Bapak itu absennya gurunya siapa ya, dosennya? Pak Suprima aja atau gimana? Pak Suprima. Iya, sesuai dengan yang mengajar ya. Oke. Ya, Pak. Iya. Baik, Pak. Iya, sama-sama. Baik, saya izin live ya.